kecuali Allah. Maka ada satu ustadz khusus hari kiamat, namanya Ustadz hari kiamat dari Payakumbuh, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Dia khusus hari kiamat, asal datang dia kiamat. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi fi kitabih Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Kalau ada orang menyebut gurunya, setelah disebutnya nama gurunya itu, lalu di ujungnya disebutnya radhiyallahu anhu, boleh apa tak boleh? Boleh. Sama lah macam sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, Ustaz Somad radhiyallahu an. Kalau radhiyallahu an itu disebutkan ke sahabat Nabi, artinya Allah sudah meridhai dia. Allah sudah meridhai dia. Dalilnya mana? Dalilnya ayat Quran. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar, walladzina taba'uhum, dan orang yang mengikuti mereka, ulaika, mereka itu radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Itu makanya kita sebut Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Tapi kalau disebutnya nama gurunya, Al-Mukarram Ustaz Fulan radhiyallahu an, itu artinya semoga, mudah-mudahan Allah meridhai dia. Jadi tak salah. Tak salah kalau ada orang menyebut gurunya radhiyallahu an. Doa itu, doa semoga Allah meridhai dia. Al-Mukarram Ustaz Fulan hafizahullah, semoga Allah menjaga dia. Al-Mukarram Ustaz Fulan rahimahullah, artinya sudah meninggal. Rahimahullah, sudah meninggal, semoga Allah merahmati dia. Kalau masih hidup, hafizahullah. Kalau sudah meninggal, rahimahullah. Soalnya saya pernah juga dipanggil. Mari kita dengarkan tausiah dari Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad rahimahullah. Baik, tak salah maknanya, rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Tapi kalimat itu selalu digunakan untuk orang yang sudah meninggal. Almarhum rahimahullah, Allah yarham. Almarhum rahimahullah, Allah yarhamhu, Allah merahmati. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa an'am, bagaimana aku, kaifa an'amu itu bahasa Arabnya kaifa afrahu, bagaimana aku bisa bahagia. Kaifa afrahu, bagaimana aku bisa bahagia, bagaimana aku bisa senang. Ustadz janganlah sebut aku itu kasar. Jadi saya itu diambil dari sahaya, budak, hamba sahaya. Makanya
Kita kadang kalau bicara sama orang menyebut diri itu tidak aku, saya, atau hamba. Hamba. Orang kalau bicara kepada rajanya dia sebut hamba. Orang Melayu kalau bicara kepada raja-rajanya dia sebut hamba, karena dia menghambakan diri, dia rendah, hamba. Orang Minang tidak mesti ke raja, ambo gitu. Ambo itu artinya hamba. Sahaya jadi saya. Biasanya ha di tengah itu dibuang. Baharu jadi baru. Johor baharu. Johor baru. Sahaya jadi saya. Baharu jadi baru. Itu bahasa Melayu. Saya maksudnya sahaya. Aku ini macam hamba sahaya. Merendahkan diri. Tapi kalau orang menyebut aku katanya, macam bunyi-bunyi sombong. Tapi tak sombong, itu tergantung daerah masing-masing. Kalau di Rohul, Rokan Hulu, semua aku. Aku kok. Nah, jadi saya kadang-kadang pakai saya, kadang-kadang pakai aku. Tak pernah Allah menyebut saya. Kenapa? Tak mungkin Allah jadi hamba. Nabi SAW, kaifa an'amu, bagaimana aku senang, bagaimana saya boleh bahagia. Wa sahibul qarni, sahibul qarni, sahib yang punya, qarni apa yang diletakkan di kepala, di atas tanduk, qarni tanduk. Sahibul qarni yang punya tanduk, bukan yang dimaksud itu sahibul qarni punya tanduk ini dia bertanduk, enggak. Maksudnya yang menghembus tanduk, yang meniup tanduk. Dulu kalau mau perang, cara memanggilnya ditiup tanduk. Yang menghembus tanduk ini dua. Yang pertama orang yang mengajak perang, yang kedua tukang bekam. Membekam itu dulu belum ada alat, maka tanduk itu ditempel kepala, ditarik supaya naik kulit itu ke atas. Jadi yang dimaksud sahibul qarni dalam hadis ini yang punya tanduk, maksudnya malaikat Israfil. Bagaimana aku bisa senang sedangkan yang punya tanduk, maksudnya malaikat Israfil, qadil taqamal qarna, sudah melekatkan tanduk ke mulutnya, wastama'al izna, dan dia sudah mendengarkan izin dari Allah untuk menghembuskan. Kita tak menyebutnya tanduk, sangkakala. Kalau dihembuskannya sangkakala itu, sekali hembus mati kita semua. Sekali hembus lagi hidup kita semua. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bagaimana saya bisa senang, kata Nabi, sedangkan malaikat Israel sudah meletakkan sangkakala ke mulutnya dan dia sudah dapat izin dari Allah untuk menghembusnya. Mata yu'maru bin nafkhi, tinggal menunggu perintah untuk menghembuskan. Nafkhi artinya menghembus. Fayanfuhu, kalau Allah sudah memerintahkan hembuskan, kata Allah, maka dihembuskannya lah, maka matilah semua yang ada di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di dunia ini fan, binasa, hancur, mati. Apakah dengan suara orang bisa mati? Itu dulu menjadi problem, masalah. Mana ada orang bisa mati karena suara? Dulu orang tak percaya. Saya tak percaya orang bisa mati karena suara. Akhirnya keluarlah pesawat terbang namanya Concorde. Keluar pesawat Concorde, dihidupkan pesawat Concorde ini, mati orang. Kaca-kaca pecah. Jangankan suara Concorde,
Sekarang di Jawa Timur ada namanya son horek. Kalau sudah lalu dia jatuh genteng-genteng yang ada di atap. Suara-suara menggelegar pecah. Jadi rupanya suara bisa membuat orang mati. Orang mati karena suara itu karena ke telinga atau ke jantung? Kalau ke telinga pecah gendang telinga, dia ke jantung. Dulu saya sangka ke telinga, rupanya ke jantung. Ustaz tahunya ke jantung itu kapan? Waktu acara mereka pakai sound horek tuh. Saya lalu ke depan. Ini pentas, saya dibawa berjalan lalu. Waktu lalu di depan pentas itu, bum bom, macam putus tangkai jantung. Oh, rupanya orang bisa mati. Nah, jadi orang mau menenangkan hatinya itu dengan mendengar suara yang kuat. Nama lagunya heavy metal, lagu metal. Sehingga suara itu menggelegar sampai ke jantung. Akhirnya dia pun happy, saking happynya mati. Kita kebahagiaan kita bukan karena suara, karena suara tiupan sangkakala itu mematikan kita. Kaifa an'amu, bagaimana mungkin saya bisa senang? Wa sahibul qarni, malaikat Israel, qadil taqamal qarna, sudah melekatkan sangkakala di mulutnya. Wastama'al idhna, dia sudah mendengarkan izin dari Allah. Mata yu'maru bin nafkhi, kapan bila dia mendapatkan perintah, kalau kata Allah tiup, hembuskan, fayanfu, maka dia hembuskan, dia tiupkan, hancur. Tinggal menunggu aja. Oh, jadi kalau begini kami tak boleh bahagia? Boleh, tapi jangan terlampau bahagia sampai lupa kepada Allah. Makanya orang beriman kalau dia bahagia, dia sebut Allah. Tengok anak lahir, alhamdulillah. Tengok anak menikah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum wa khair. Dipuji orang, masya Allah, tabarakallah. Ada musibah, inna lillahi wa inna. Jangan lupa Allah. Boleh. Jangan, saya tak mau selepas mengkaji ini lalu kita semuanya bersedih. Tak boleh bahagia. Maksudnya tidak boleh terlampau bahagia sampai lupa bahwa kita akan mati, bahwa dunia ini akan kiamat, bahwa saudara kita di Palestina sedang teraniaya. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Gaza. Amin ya rabbal alamin. Fakana dzalika thaqula. Fakana dzalika itu thaqula. Thaqula dari kata saqil, berat. Ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat. Cakap Nabi ini berat bagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tiga. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, jumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman kepada Nabi, wa mata 'alal Islam, meninggal mati dalam keadaan Islam. Sahabat Nabi. Kalau disebut sahabat itu artinya tiga. Jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Walaupun hidup sezaman dengan Nabi, kalau tak jumpa dengan Nabi tak disebut sahabat. Contohnya Uwais Al-Qarni, sezaman dengan Nabi, tapi dia di Yaman, Nabi di Makkah, Madinah, dekat, tak datang dia, sebab dia menjaga maknya. Dia tak disebut sahabat. Dia masuk ke tabi'in, sebab dia jumpa sahabat. Kita ni sahabat pun tidak, tabi'in pun tidak. Tabi'in. Mengikut. Fakana dzalika thaqula, itu thaqula, thaqil, berat, ala ashabi Rasulullah, bagi sahabat Nabi SAW. Faqala lahum, maka Nabi berkata kepada mereka. Nabi tahu ini cakapku ini berat.
Maka Nabi berkata, apa kata Nabi? Qulu, ucapkanlah. Kalau berat dalam hati kamu, ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbu cukup. Hasbu cukup. Nah, kami. Hasbunallah, cukuplah Allah kepada kami. Wa ni'mal wakil, nikmat sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Biasanya ditambah di ujung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagus. Tapi kalau ada orang baca pendek aja, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagus. Karena dikumpulkan dari beberapa hadis, itulah maka panjang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya ini susah Pak Ustadz. Saudara tak menolong, kawan tak menolong, jiran tak menolong, siapapun tak menolong. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kalau engkau sedang susah, satu pun tak ada yang menolong, berarti doa engkau sudah makbul. Hah? Udah makbul. Ya. Kalau engkau sedang susah, kawan lari, jiran lari, sahabat lari, keluarga lari, berarti doa engkau sudah makbul. Doa yang mana? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Karena hasbunallah artinya cukup hanya, patutlah tak ditolong yang lain. Kalau kita sedang susah, kawan lari, sahabat lari, jiran lari, keluarga lari, lalu kemudian Allah ingin menunjukkan bahwa hanya akulah yang menolong engkau. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia akan dibakar oleh Namrud, maka doa dia adalah hasbi Allah. Ini hasbuna kami. Kalau sendiri hasbi Allah. Ada juga nama orang hasbi. Hasbi cukup aku. Hasbi Allah, cukuplah Allah menolong aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita merasa ada sesuatu yang berat dalam hidup kita, maka salah satu zikir yang diajarkan Nabi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Zikir itu gunanya untuk supaya pikiran kita ini tak kemana-mana. Berpikir tentang anak, berpikir tentang menantu, berpikir tentang cucu, berpikir tentang itu, berpikir tentang ini. Untuk menghentikan pikiran itu, zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tadi kita zikir afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pikir yang paling jahat di badan kita ini adalah pikiran. Memikirkan yang tak perlu dipikirkan. Makanya banyak orang sakit karena pikir. Makanya orang gila sehat. Dan dia tak ada pikiran. Kita tak disuruh gila. Kita hanya disuruh jangan memikirkan yang tak perlu dipikirkan. Saya kalau saya pikirkan semua ini udah lama gila saya. Kita hanya pikirkan kita dengan Allah. Kita pikirkan dalam hadis ini bahwa malaikat sudah memegang sangkakala, tinggal menunggu izin. Izin sudah dapat, tinggal menunggu perintah. Kata Allah, tiup, hembus. Hembusnya habis rata kita semua. Makanya sebelum salam tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnatil mahya, azab waktu hidup. Nah, insya Allah kita termasuk yang diselamatkan Allah, sehingga sebelum ditiupkan sangkakala ini kita udah mati duluan. Orang beriman itu tak mengalami huru hara hari kiamat.
datang angin sejuk, meninggal dia semua. Tinggal yang hidup itu orang-orang yang belum bertaubat, orang-orang kafir, mereka lah yang merasakan. Kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nama dia Abu Isa Ibnu Saurah. Nama kampungnya di Termez. Ini Afghanistan, ini Uzbekistan. Antara Afghanistan dengan Uzbekistan di sempadan itu ada satu kampung namanya Termez. Maka disebut dia dengan Imam Tirmidzi, orang Termez. Murid Imam Al-Bukhari. Kalau Bukhari, Bukhara. Jadi kalau kita naik kapal terbang dari Kuala Lumpur, dari Jakarta, turun di Tashkent. Dari Tashkent kita naik kereta api ke Bukhara. Orang Bukhara ini disebut dengan Bukhari. Bukhari artinya orang Bukhara. Tapi ada pula orang kampung kita Bukhari namanya Pak Bukhari. Padahal orang rimba panjang. Jadi Bukhari bukan nama orang. Bukhari artinya orang Bukhara. Tirmizi artinya orang Termez. Daerah itu tinggal kasih huruf iya di ujung. Nah, itu jadi nama asal daerah. Ada namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani, Palembang. Ada namanya Syekh Abdul Somad Pulau Condong Al-Kalantani, Kelantan. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala, kata Imam Tirmidzi, hadisun hasan. Hadis yang kita kaji subuh ini statusnya adalah hadis hasan. Hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Sahih dengan hasan tak ada ikhtilaf ulama, sepakat semua ulama. Sahih, hasan layak, pantas dijadikan sebagai dalil hukum. Yang ikhtilaf tuh hadis dhaif. Hadis dhaif untuk fadail amal boleh, untuk motivasi beramal. Adapun untuk dalil hukum halal haram tak bisa. Untuk tauhid tak bisa. Hadis dhaif. Contoh hadis dhaif, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Boleh dibaca waktu mau makan, Allahumma barik lana. Kenapa? Fadail amal, untuk beramal. Awaluhu rahmah, ini tak lama lagi bulan Ramadan. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqum minan nar. Hadis dhaif. Boleh, tak salah. Utlubil ilma walau bis-Sin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Hadis dhaif. Boleh dipakai untuk fadail, untuk menuntut ilmu. Dulu suruh menuntut ilmu ke negeri Cina. Sekarang tak perlu lagi, Cinanya udah ke sini. Hadisun hasan. Setelah itu Imam Nawawi menjelaskan makna yang ada dalam hadis ini. Al-qarnu, qarnu tanduk, wasur, tanduk artinya sangkakala. Sampai hari ini orang Yahudi memanggil pakai tanduk. Coba tulis di Google, tulis di YouTube. Orang Yahudi memanggil. Cara orang Yahudi memanggil ibadah. Tiup pakai tanduk. Yahudi memanggil. Yahudi memanggil pakai tanduk. Yahudi memanggil pakai tanduk. Yahudi memanggil. Lengkung tanduk. Sampai hari ini Yahudi masih pakai. Yahudi pakai tanduk,
Nasrani pakai lonceng, Yahudi pakai tanduk, orang Islam pakai suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau malam tahun baru semua jadi Yahudi. Untuk memanggil. Al-qarnu, tanduk adalah as-sur. Sur adalah sangkakala. Alladzi qala Allah Ta'ala, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, wa nufikha fis sur, dan ditiupkan, dihembuskan sur, sangkakala. Kadza fassarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian ditafsirkan, dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada golongan yang mengatakan dunia ini tidak akan hancur. Dunia ini begini terus. Kata dia, alam ini kekal. Itulah yang dibantah oleh Imam Al-Ghazali. Nama kitabnya Tahafut Al-Falasifah. Tahafut, kehancuran, Al-Falasifah, orang-orang falsafah, orang-orang filsafat yang mengatakan dunia ini tak hancur. Kata dia, alam ini qadim, wujud qidam, sifatnya qidam. Yang bersifat qidam itu namanya qadim. Kata dia, alam ini qadim. Kalau alam ini qadim, berarti ada dua yang qadim. Alam qadim, satu lagi siapa qadim? Allah. Syirik. Orang yang mengatakan alam ini qadim, berarti dia sudah mempersekutukan Allah. Yang qadim hanya Allah. Ya qadim, ya qadim, wahai engkau yang kekal, qadim. Tapi kalau nanti kalau ada adik-adik mahasiswa disuruh mimpin zikir, jangan ya Rahman ya Rahim aja. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, jangan ya qadim. Karena pernah ada orang ya qadim, datang panitia, mohon maaf Pak Kapolres hadir. Tak boleh hanya memanggil qadim aja. Qadim artinya kekal, abadi. Alam ini hancur. Mana dalilnya? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada ini hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang qadim, yang kekal hanya Allah. Lain daripada itu hancur. Maka termasuk alam ini pun hancur. Ternyata orang-orang yang tidak beragama pun, yang tak Islam pun, yakin bahwa dunia ini akan hancur. Karena kata dia, ini bumi, ada batu meteor. Batu meteor ini berjalan, sudah dihitung kira beberapa tahun lagi nanti dia akan kena ke bumi. Habis. Dulu pernah ada satu meteor menabrak, bertembung dengan bumi, bergoncang bumi, naik air laut, maka mati semua binatang yang besar-besar. Tinggal cerita. Itulah dia Jurassic Park. Dinosaurus. Binatang-binatang yang besar habis mati, tinggal yang kecil-kecil. Kata dia, ada satu lagi meteor. Nanti meteor ini dia tidak melanggar bumi, tak bertembung dengan bumi, dia hanya lalu saja. Ini meteor, dia lalu aja, lewat aja, lalu. Dan meteor ini macam besi berani. Besi berani ini apa bahasa? Magnet. Rupanya besi ini ada yang berani, ada yang tak berani. Magnet ini kan menarik besi yang ada. Jadi ada satu meteor yang dia macam magnet. Begitu dia lalu di bumi ini, maka semua besi-besi yang ada ini dia tarik. Waktu dia lalu, tak jadi kiamat, tapi semua besi ini dia tarik. Maka rumah orang yang selamat hanya rumah kayu.
Rumah kayu yang selamat. Adapun ini kalau di atas ini besi, habis terangkut semua. Nah, ini besi. Besi-besi ambil. Termasuklah besi-besi yang ada di dalam. Jadi siapa yang gigi besi, lutut besi, kepala besi, tertarik semua. Maka kata dia, alam ini balik lagi macam zaman dulu balik. Tak ada lagi besi. Kita pun balik macam zaman batu balik. Ini teori lah. Teori. Jangan habis dari sini takut semua. Besi jual. Artinya, orang yang tak bertuhan pun, yang tak percaya sama Tuhan, dia yakin bahwa dunia ini akan hancur. Karena kata dia pernah ada bergoncang dunia, mati binatang yang besar, dan akan lalu lagi meteor. Ini meteor ini batu-batu di langit itu. Kenapa batu itu? Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bina, kami bangun di atas kamu itu ada 7 lapis. Sab'an 7 shidada yang kuat. Lapisan 7 yang kuat. Lapisan 7 yang kuat itu lapisan ozon. Lapisan ozon itu tebal, Ustaz. Tebalnya 600 km. 600 km itu sejauh mana? Dari Pekanbaru ke Medan. 600 km. Ini bumi, lapisan ozon 600 km. Jadi kalau datang batu meteor jatuh, ini meteor jatuh, dia jatuh tak sampai ke bumi, cair. Macam es batu masuk ke kuali, meleleh, habis. Meleleh. Macam mana meleleh? Seperti perasaan aku ke kamu. Meleleh. Tapi rupanya saking besarnya meteor ini tak meleleh dia, menghantam bumi. Bagi orang beriman dia tak pikirkan itu. Ini cerita orang yang, saya mau menjelaskan bahwa orang yang tak beriman kepada Tuhan pun, yang tak percaya secara ilmu, dunia ini bisa hancur. Makanya kalau ada orang mengatakan tak mungkin dunia ini hancur, nanti ibu bapak pulang ke Sumatera Barat, tolong bawa yang tak percaya, tunjukkan dia batu-batu Galodo yang jatuh dari atas gunung sana, batu besar, datang 3 ekskavator untuk menggeser dari padang panjang yang ada pintu gerbang, viral, tak tergeser. Udah tergeser, udah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tak percaya bahwa dunia ini akan hancur, tengoklah macam mana dulu air laut datang naik ke gunung. Ini laut naik laut ke gunung. Akhirnya orang pergi ke gunung. Sekarang turun pula dari gunung ke laut. Kami ke Aceh hari Kamis, malam Jumat, pagi Jumat di Banda Aceh, turun ke Sigli, turun ke Aceh Utara, turun ke Langsa, turun ke Biren, turun ke Langsa, turun ke bawah sampai ke Tamiang. Menengok batang-batang kayu naik ke atas. Di depan Masjid Al-Mukhlisin, Darul Mukhlisin, penuh bau. Lalu saya di atas jembatan kecil, bau minta ampun. Sampai ke mobil, saya tanya, kau cium bau tadi? Bau Pak Ustaz, bau mayat ini. Mungkin tersangkut mayat di bawah. Belum pernah saya seumur-umur ini mencium bau minta ampun. Itu baru hanya kecil saja. Macam mana Allah Ta'ala Maha Kuasa. Idza sama'un fatarat, langit terbelah, ozon itu terbelah. Wa idzal kawakibun tafarat, planet ini bertembung.
Wa idzal biharu fujirat, lautan diletupkan. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Paling bagus mengkaji tentang hari kiamat nih juz 30. Makanya Syekh Muhammad Abduh memulai tafsir dari juz 30. Karena juz 30 itu cerita tentang kiamat. Amma yatasaalun 'anin naba'il. Kadang kiamat ini kalau diceritakan tak terbayang. Tapi kalau ditonton film, dulu kan katanya kiamat mau jadi 2012 kan. Perkiraan suku Maya di Meksiko. Kata dia kiamat 2012, tak jadi. Tak ada yang tahu hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu kapan hari kiamat. Qul, katakan ya Muhammad SAW, la ya'lamuha illahu. Tak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan ada satu ustadz khusus hari kiamat, namanya Ustadz Hari Kiamat dari Payakumbuh, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Dia khusus hari kiamat, asal datang dia kiamat Uzma. Itu tadi hadis 409. Kitab yang kita baca kitab Riyadhus Shalihin, bagus kitab Imam Nawawi. 410. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa, siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, adlaja, maka dia berjalan di awal malam. Orang kalau dia takut, dia jalannya di awal malam, habis maghrib jalan. Ayo kita pergi yuk. Kemana? Kita mau pergi ke Padang. Kalau gitu kita jalan habis maghrib. Kenapa? Takut terjadi sesuatu di jalan. Jalan. Tapi kalau orang tak takut, ayo kita pergi ke Padang. Ayo. Jalan jam berapa? Nantilah jam-jam 2 malam kita jalan. Kata Nabi, man khafa, siapa yang takut, adlaja, pasti dia berjalannya cepat di awal malam. Wa man adlaja, siapa yang berjalan di awal malam, balaghal manzila, maka dia akan sampai ke tempat tujuannya cepat. Ala, ketahuilah, inna sil'atallahi ghaliyatun, sesungguhnya barang-barang ini harganya tinggi, tapi yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Barang-barang ini tinggi. Ini mahal, ini mahal, ini mahal. Yang paling tinggi, ala inna sil'atallahil jannah. Yang paling tinggi itu adalah surga. Karena harganya tinggi, modalnya besar, harganya mahal, maka kita mesti berjalan di awal malam. Jangan sampai tengah malam, jangan sampai ketinggalan. Jadi cakap Nabi itu ungkapan. Siapa yang mau dapat harga yang tinggi, maka dia mesti berusaha, mesti ada usaha, ada ikhtiar. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini juga ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Statusnya waqala haditsun hasanun. Hadis ini statusnya hadis hasan. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan makna adlaja. Adlaja bi iskanid dal. Huruf dalnya sukun. Ad. Dalnya sukun. Ad. Adlaja. Wa ma'nahu artinya sara min awwalil lail, berjalan di awal malam. Awal malam itu kapan? Awal siang itu kapan? Awal siang habis subuh. Habis subuh nih awal siang. Maka kita bersiap-siap bangun pagi. Awal malam habis maghrib. Makanya beramal di awal hari, kata dia. Habis maghrib baca zikir, habis subuh baca zikir.
Wal muradu maksud dari hadis ini at-tashmir, maksudnya adalah bersegera, bersemangat untuk beramal soleh. Fit ta'ati, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Setiap menjawab di ujung jawaban wallahu a'lam. Itu adab namanya. Kalau kita ditanya orang, jawab, setelah jawab wallahu a'lam. Jawab dulu baru wallahu a'lam. Sekarang banyak wallahu a'lam aja. Nah, macam mana ini Pak Ustaz? Wallahu a'lam. Jawab dulu baru wallahu a'lam. Kita habiskan dulu hadis ini supaya pertemuan akan datang kita pindah bab baru. Babur Raja. 411 hadis terakhir. Wa an Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, yuhsyarun nas, manusia nanti dibangkitkan. Yuhsyaru, bangkit, habis bangkit mati, habis mati bangkit lagi. Dibangkitkan manusia nanti kapan? Yaumal qiyamah hufatan, tidak pakai alas kaki, tak ada sepatu, tak ada kasut, tak ada selipar. Bangkit nanti tak pakai alas kaki, tak pakai terompah. Waktu saya masih kecil, tak ingat entah kelas berapa, menonton TVRI, Televisi Republik Indonesia, Kaisar Hirohito mati. Coba tengok tahun berapa Hirohito mati. Hirohito, kapan Hirohito mati? Kapan Hirohito meninggal? 89. Oh, 89. Saya kelas 5 SD. Kenapa Ustaz ingat? Karena waktu itu di TVRI, Kaisar Hirohito meninggal, diberi sepatu panjang untuk lewat di neraka. Saya ingat. Jadi dia dipasangkan sepatu panjang supaya tak kena api neraka. Dibantah hadis Nabi. Kata Nabi, nanti manusia itu mati, kata dia, hufatan, tak ada alas kaki. Auratan, tak berbaju, tak bercelana. Waktu bangkit dari kubur tu, wa idzal qubur bu'athirat, semua yang dikubur dibangkitkan, bangkit dalam keadaan tak ada alas kaki, tak berbaju, tak bercelana. Ghurlan, ghurlan ghairu mahtunin, macam bayi yang belum berkhitan. Qultu, kataku, kata saya, siapa saya di sini? Aisyah, karena dia yang meriwayatkan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rijal wan nisa, laki-laki dengan perempuan? Iya, kata Nabi, jami'an, semuanya. Yanzuru ba'duhum ila ba'din. Kalau begitu laki-laki menengok perempuan, perempuan nengok laki-laki, tengok. Jadi Sayyidatuna Aisyah itu orangnya rasional. Bukan berarti kalau udah mengaji sama Nabi itu diam aja, paham tak paham diam. Enggak. Kata Nabi, nanti kamu akan dibangkitkan hufatan, uratan, ghurlan. Lalu Aisyah berpikir, oh kalau gitu nanti kita lelaki sama perempuan tengok-tengokan, kata dia. Apa jawab Nabi? Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyad. Perkara huru-hara waktu itu asyad, syadid, berat, kuat, min an yuhimmahum dzalik, lebih kuat, lebih dahsyat, lebih parah, sehingga orang tidak lagi memperdulikan itu, tak lagi saling memandang. Susah untuk membayangkannya. Macam mana orang bangkit, maaf cakap, tak berbaju tapi tak memandang. Ini bisa difahami ketika kita sampai pesawat landing. Pesawat landing di Jakarta, semuanya menunggu koper, menunggu bag. Pesawat landing, semuanya tengok, mana pesawat yang dari Pekanbaru tadi, mana pesawat yang dari Kuala Lumpur tadi, mana pesawat yang dari Padang tadi. Di gate 7 semuanya tegak menunggu koper.
kawan di sebelah pun kita udah tak kenal lagi. Menunggu koper aja kita udah tak kenal orang. Menunggu bag aja kita udah tak kenal orang. Menunggu bag. Begitu bag udah sampai, apa kabar? Sekedar gambar, ilustrasi. Menunggu bag aja orang udah tak peduli lagi dengan orang lain. Apalagi menunggu apakah diri Islam. Al-amru aham. Perkara hari kiamat itu lebih penting min an yanzura ba'duhum ila ba'din, daripada mereka saling memandang menengok. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kata dijelaskan ghurlan bi dhammil ghain. Huruf ghainnya pakai dhammah. Ghurlan. Artinya ghairu makhtunin, tidak berkhitan. Habis. Bab khauf. Bab khauf ini paling panjang. Berapa kali pertemuan kita khauf, takut. Sekarang ada metode pendidikan yang tak boleh takut. Anak-anak tak boleh takut. Sedangkan kita dulu dididik takut. Awas hantu. Takut. Takut neraka. Takut azab. Katanya sekarang tak boleh takut. Psikologi. Anak-anak tak boleh dididik takut. Padahal dalam Islam untuk mendekat dengan Allah itu sayapnya dua. Yang satu sayapnya khauf, takut. Yang satu sayapnya roja. Saya takut amal saya tak diterima Allah. Saya takut saya ini tak ikhlas. Saya takut saya kena azab kubur. Saya takut saya ini amal saya habis karena riak. Saya takut neraka jahanam. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan jangan takut, ini orang melepaskan diri dari agama. Nanti mana tahu nanti ada dengar. Tak usah takut, tak ada itu semua. Ini adalah ciri sifat orang, karena agama ini dua, takut dan harapan. Saya takut masuk neraka, tapi saya punya harapan surga. Pertemuan akan datang, babnya namanya bab ar-raja, ada harapan. Yang tak boleh itu takut, putus asa, anxiety, depression, depresi, itu yang tak boleh. Tapi kalau takut biasa aja. Menengok keluar takut, bubur kacang hijau tak cukup. Takut anak tak nikah, takut anak tak punya anak, tak bercucu, takut. Itu yang tak boleh. Ketakutan kita itu sudah hilang. Kenapa? Karena kita punya penolong terbaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau ada ketakutan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.